Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen pengampu dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ambihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu dosen pengampu matkul dasar-dasar ilmu pendidikan yaitu Ibu DRA Tin Indrawati MPD, dan yang saya hormati teman-teman semua yang telah bisa masuk pada Zoom pagi hari ini. Baik, saya Revina Milanda dengan nomor induk mahasiswa 22129216 yang berlaku sebagai moderator pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini itu kelompok 4 akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Selanjutnya, kami tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu Satya Hafifah dengan NIM 22129224, selanjutnya Weldiani Syahidah 22129094, dan terakhir itu Syifa Auliani 22129369, yang terakhir itu saya sendiri Revina Melanda dengan nomor induk mahasiswa 22129216. Baik, kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu pembacaan mengenai masalah-masalah pokok pendidikan Indonesia yang akan dibacakan oleh Syifa Auliani. Kepada Syifa Auliani dipersilakan. Udah kedengeran suaraku? Baik, materi pertama yang akan saya bacakan yaitu mengenai masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentunya merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap manusia. Dan dampak negatif adalah sesuatu yang dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, penerapan pendidikan yang berjalan secara tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini merupakan penghambat bagi suatu proses kelancaran dalam proses belajar mengajar. Dan peristiwa ini banyak terjadi di dalam dunia pendidikan formal. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai di tiap tahunnya. Masalah pokok pendidikan di Indonesia terdapat permasalahan umum, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun untuk mencapai tujuan ini, beberapa masalah yang terkait dengan pendidikan harus diatasi terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yaitu pastikan bahwa aksesibilitas terhadap pendidikan sama bagi semua warga negara. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang dilakukan berdasarkan agama, jenis kelamin, etnis, atau kelas sosial. Yang kedua ada perbaikan sarana dan prasarana. Jangan mengabaikan perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini mencakup infrastruktur seperti sekolah dan universitas, buku, dan fasilitas pendukung lainnya. Tidak semua daerah memiliki akses yang sama ke sarana pendidikan, dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Yang ketiga,
yaitu ada ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Guru dan tenaga pendidik yang berkualitas sangat saya ulangi, guru dan tenaga pendidik yang berkualitas sangat penting untuk memberikan pendidikan yang efektif. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bidang yang diajarkan dan dapat memberikan pembelajaran yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, ada pembelajaran online. Selama pandemi COVID-19, pendidikan online telah menjadi pilihan bagi sebagian besar siswa di seluruh dunia. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa akses internet yang memadai dan peralatan yang dibutuhkan tersedia bagi siswa dari semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, ada pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran tidak harus berhenti setelah lulus dari sekolah atau universitas. Ada banyak peluang untuk belajar sepanjang hidup, seperti kursus online atau pelatihan di tempat kerja. Pemerintah dan masyarakat dapat berperan untuk memastikan bahwa peluang-peluang ini tersedia untuk semua orang, tanpa memandang usia atau latar belakang sosial. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa semua warga negara akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang dapat membantu mereka mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Lalu permasalahan umum yang kedua ada bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap agar dapat terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini ada beberapa cara bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap. Yang pertama yaitu keterampilan akademik. Peserta didik harus memiliki keterampilan akademik yang solid dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Keterampilan akademik ini dapat membantu mereka memahami dan menerapkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam karir masa depan mereka. Yang kedua ada keterampilan sosial. Peserta didik harus dilatih dalam keterampilan sosial seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Keterampilan ini akan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda dan bekerja sama dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Yang ketiga ada keterampilan teknologi. Pendidikan harus memberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat lunak. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia kerja yang semakin tergantung pada teknologi. Yang keempat ada pengalaman kerja. Pendidikan dapat membekali peserta didik dengan pengalaman kerja melalui magang atau program kerjasama dengan perusahaan. Dalam pengalaman ini, peserta didik dapat belajar dari pengalaman nyata tentang tuntutan dan persyaratan dalam bekerja. Yang terakhir ada keterampilan kepemimpinan. Pendidikan harus memberikan pelatihan dan pengalaman bagi peserta didik untuk memimpin dan mengorganisasi. Keterampilan kepemimpinan ini sangat penting dalam bekerja sebagai manajer atau pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. Kesimpulannya yaitu pendidikan yang baik harus mengembangkan keterampilan akademik, sosial, teknologi, kepemimpinan, dan memberikan pengalaman kerja bagi peserta didik dengan mengintegrasikan semua keterampilan ini dalam kurikulum. Peserta didik akan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat dan bekerja dengan sukses di berbagai bidang pekerjaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa Alwiani yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan Indonesia akan disampaikan oleh Setia Afifah. Kepada Saudari Setia Afifah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Afifah dengan NIM 22129224 dari kelompok penyaji, izin menyampaikan dan menjelaskan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Next slide. Di sini kami menemukan 5 faktor pengaruh atau faktor penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya perkembangan nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan atau belief, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. Ada 3 hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini. Yang pertama yaitu simbol, slogan, atau lainnya yang kelihatan kasat mata atau jelas. Yang kedua adalah sikap, tindak laku, gerak-geri yang muncul akibat slogan atau moto tersebut. Serta yang ketiga adalah kepercayaan yang tertanam atau belief system yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku, atau hal ini bisa dikatakan tidak terlihat. Nilai-nilai budaya yang berlaku di sekolah akan membentuk sistem budaya yang merupakan tingkatan yang paling tinggi dan abstrak dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam kehidupan mereka. Sehingga hal itu dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai budaya ini bersifat umum, luas, dan tidak konkret, maka dari itu nilai-nilai budaya dari suatu kebudayaan tidak dapat digantikan dengan nilai-nilai budaya dari kebudayaan lainnya dalam waktu yang singkat. Kemudian ada yang namanya faktor kedua yaitu perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi, menciptakan yang bersifat orisinil atau bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan, serta kesenian itu membutuhkan pengembangan diri kita. Dunia seni itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini sudah menjadi barang tertentu akan menimbulkan masalah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul, antara lain yaitu ketersediaan sarana dan prasarana seni, serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan seperti sekolah yang belum memadai. Pendidikan kesenian itu baru terlayani setelah program studi yang lainnya terpenuhi dengan pelayanannya. Itulah sebabnya mengapa kesenian tidak termasuk EPTANAS, di samping juga sulit menyediakan tenaga pendidikan. Namun untuk sarana penunjang kesenian umumnya juga tidak tersedia secara memadai karena mahal harganya. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini memiliki 2 permasalahan. Yang pertama yaitu pertambahan penduduk. Menurut Emil Salim, tahun 1991, itu gambaran pertambahan penduduk adalah dari sekarang
yaitu dari tahun 1991 itu sampai abad ke-21 seperti sekarang, itu terus-menerus bahan kependudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakannya berhasil. Sebabnya karena tingkat kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5% dari turunnya tinggi kelahiran, yaitu sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan berubahnya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan juga harus ditambah. Dari hal tersebut, beban pembangunan nasional juga akan bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjut cenderung lebih meningkat dibanding dari permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak sekolah. Hal inilah yang akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi, apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah itu dipaksakan, maka juga akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan itu dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Sebagai akibat lanjutannya, yaitu permintaan untuk lanjut ke perguruan tinggi juga tentunya akan meningkat. Khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat, perlu disediakan pendidikan non-formal juga. Kemudian masalah yang kedua pada laju pertumbuhan penduduk ini adalah penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air itu tidak merata. Ada daerah yang dapat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah-daerah yang maju itu penduduknya adalah padat. Sedangkan untuk daerah-daerah terpencil yang berlokasi seperti di pegunungan, pantai, ataupun pulau-pulau, itu sebaran penduduknya relatif sedikit. Sebaran penduduk seperti inilah yang merupakan gambaran yang menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Di samping sebaran penduduk seperti yang digambarkan sebelumnya, juga perlu dipertimbangkan adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi yang terus-menerus terjadi. Peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. Pola yang labil ini juga merusak pola pasaran kerja yang seharusnya menjadi acuan dalam pengadaan tenaga kerja. Kemudian faktor yang keempat itu ada aspirasi masyarakat. Dalam 2 warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam hal apapun itu meningkat. Khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya itu mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua dapat mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Terus dari hal tersebut akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah akibat yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Perubahan sosial yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang aspirasi terhadap pendidikan, tentunya gejala ini akan menimbulkan membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah. Arus pelajar menjadi meningkat di kota-kota, di samping peningkatan formal, pendidikan formal mulai bermunculan beraneka ragam pula pendidikan non-formal. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu sudah kita lihat sampai sekarang, gitu. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan baik, serta akan meningkatkan status sosial mereka. Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak, termasuk juga remaja ataupun dewasa, menyerbu dan membanjiri sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Kondisi seperti inilah yang akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti sistem seleksi siswa atau mahasiswa baru yang tidak seketat dahulu, atau rasio antara guru dan siswa, waktu belajar yang singkat, dan permasalahan akan terus berkembang karena saling berkaitan. Kemudian ada faktor terakhir, yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya itu adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lainnya sebagai pendukung dari suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai baik dan tinggi daripada budaya lainnya. Terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional ataupun sudah ketinggalan zaman, karena itu penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya hanya melihat bagaimana kesesuaian budaya tersebut dengan tuntunan zaman saja. Tetapi, bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Dalam hal ini adalah kebudayaan nasional. Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh, pendidikan adalah hal yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman atau tidak pernah menganut sistem tradisional. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat keterbelakangan budaya, berarti hal itu melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik, akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini sudah jelas akan menimbulkan masalah pendidikan yang baru. Permasalahannya itu antara lain bagaimana menyadarkan mereka, masyarakat yang terpencil itu, akan keterbelakangan atau ketinggalan mereka tentang sarana kehidupan yang lebih baik ataupun budaya yang lebih baik. Khususnya pada perkenalan permasalahan, yaitu bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan mereka itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Satya yang telah menjelaskan materi mengenai faktor pengaruh permasalahan pendidikan. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari faktor yang telah dijelaskan oleh Saudari Satya yang 5 tadi, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu analisis faktor internal institusi pendidikan. Dalam analisis faktor ini terdapat beberapa bagian, itu pertama manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik, kurikulum dan materi, pembelajaran, dan sarana prasarana. Yang pertama itu manajemen sekolah. Meliputi sistem pengelolaan administrasi, organisasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan staf pendidik di dalam institusi pendidikan. Yang kedua itu kualitas tenaga pendidik, meliputi kemampuan, kualitas, dan kinerja para tenaga pendidik termasuk pengalaman pendidikan dan sertifikasi. Selanjutnya itu kurikulum 2 materi, meliputi kecocokan kurikulum dan materi yang diterapkan dengan standar nasional serta relevansi dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu pembelajaran, meliputi metode pembelajaran, strategi pengajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan. Selanjutnya itu sarana dan prasarana. Dalam sarana prasarana ini meliputi beberapa hal, yaitu kondisi gedung, fasilitas, dan keamanan lingkungan sekolah. Selanjutnya analisis faktor eksternal institusi pendidikan, meliputi pendidikan, peran orang tua dalam pendidikan anak, dan lingkungan sekitar sekolah. Dalam pendidikan, meliputi kebijakan pendidikan, program pendidikan, dan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta.
Selanjutnya itu peran orang tua dalam pendidikan anak, meliputi dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, partisipasi dalam kegiatan sekolah, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu lingkungan sekitar sekolah, meliputi faktor-faktor lingkungan seperti infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Faktor ketiga yaitu sosial masyarakat. Pertama itu tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi dalam pendidikan dan juga kualitas pendidikan yang diberikan. Misalnya, jika tingkat pendidikan masyarakat rendah, maka kemungkinan partisipasi dalam pendidikan akan rendah, dan kualitas pendidikan yang diberikan juga akan lebih rendah. Selanjutnya itu peran masyarakat dalam pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan sangat penting karena masyarakat dapat memberikan dukungan dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, masyarakat dapat membantu dalam pengelolaan sekolah, memberikan dukungan finansial, dan juga memberikan masukan terhadap program pendidikan yang diselenggarakan. Selanjutnya itu kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi dan kualitas pendidikan yang diberikan. Misalnya, jika kondisi sosial masyarakat tidak kondusif seperti adanya konflik dan kekerasan, maka partisipasi dalam pendidikan seperti adanya konflik dan kekerasan. Selanjutnya yaitu faktor lain mengenai faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi sendiri ada beberapa hal yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Karena kemampuan ekonomi keluarga siswa dapat mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan dana untuk pendidikan. Keluarga yang kurang mampu secara finansial mungkin kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. Selanjutnya itu biaya pendidikan. Biaya pendidikan dapat mempengaruhi aksesibilitas dan ketersediaan pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya itu ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja yang baik dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar dan pilihan karir mereka di masa depan. Analisis faktor yang terakhir itu mengenai analisis faktor budaya. Yang pertama itu sistem nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan sikap siswa terhadap pendidikan. Misalnya, jika pendidikan tidak dianggap penting dalam budaya masyarakat, maka siswa mungkin kurang termotivasi untuk belajar. Yang kedua itu tradisi dan adat istiadat. Tradisi dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan pola hubungan antara siswa dan guru. Misalnya, di beberapa daerah, guru dianggap sebagai sosok yang sangat dihormati dan mungkin sulit untuk diajak berdiskusi secara terbuka. Oleh karena itu, perlu dipahami tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat untuk membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Pemateri terakhir yaitu mengenai permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya, dan yang materi kelima upaya penanggulangan faktor dan mempengaruhi permasalahan pendidikan Indonesia akan dibahas oleh Weldiani Syahidah. Kepada Weldiani Syahidah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu yang tentang permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Di sini pendidikan pasti akan selalu mendapatkan ataupun menghadapi masalah ataupun tantangan. Karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang didapat dari proses pendidikan tersebut. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah-masalah aktual pendidikan yang dikemukakan seperti meliputi masalah-masalah kebutuhan pencapaian sasaran,
kurikulum, peranan guru pendidik dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Dahulu, sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruang tempat belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Namun sekarang, guru merupakan satu-satunya sumber, ia menjadi pusat tempat bertanya, lalu tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai karena ilmu pengetahuan guru dalam berkembang. Cakupannya masih terbatas. Guru mendudukkan dirinya hanya sebagai bagian dari sumber belajar. Beraneka ragam sumber belajar yang hanya justru dapat ditemukan di luar diri guru tersebut, seperti perpustakaan, taman bacaan, museum, toko buku, berbagai media massa, lembaga-lembaga sosial, orang-orang pintar, kebun binatang, alam, dan lingkungan sekitar, dan masih banyak lainnya. Sebagaimana Comenius pernah mengingatkan bahwa alam ini adalah buku terbesar yang sangat lengkap isinya. Next. Selanjutnya ada upaya penanggulangan faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan efektif. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak mencakup berlangsungnya hanya secara insidental. Lalu, selanjutnya ada pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler. Dipekerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Selanjutnya, ada pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. Merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu disusun rancangan yang mantap untuk itu. Misalnya antara lain sekolah menengah kejuruan tingkat atas diperbanyak dengan berbagai jenisnya. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi dan akreditasi terhadap PTS diperketat. Selanjutnya ada pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan. Perlu diberi pemerhatian khusus. Oleh karena itu, tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Waldiani Syahidah yang telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya, dari materi pada hari ini kita mendapatkan kesimpulan yaitu nilai-nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual atau kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar dan daerah penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau-pulau. Peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. Dalam dua warsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam hal yang meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain. Pendukung suatu budaya, kebudayaannya dipandang sebagai suatu yang bernilai baik. Sekian kesimpulan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan saran atau kritik mengenai presentasi pada pagi hari ini? Pada teman-teman dipersilakan. Izin menambahkan materi moderator.
Dipersilakan kepada Tiara Genisa. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Tiara Genisa dengan NIM 22129093 akan mencoba menambahkan sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang analisis faktor penyebab permasalahan pendidikan. Sedikit saya tambahkan, yaitu saya menemukan satu faktor penyebab permasalahan pendidikan, yaitu perkembangan iptek. Penjelasannya adalah terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh, dari ilmu pengetahuan sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan iptek, misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru lantaran perubahan persyaratan kerja dan mungkin juga penguraian jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai pada berkembangnya gaya hidup baru. Beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terkait dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama dampak positif. Satu, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran juga bisa menggunakan jasa pos internet melalui sistem pembelajaran e-learning maupun Zoom, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan penampatan teknologi. Yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dampak negatifnya antara lain, siswa menjadi malas belajar dikarenakan banyak menghabiskan waktunya untuk internet seperti main Facebook, chatting, dan asusila, seperti terjadinya tawuran antar pelajar, terjadinya free sex, dan lainnya. Yang ketiga, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan oleh siswa, seperti sering menghabiskan waktunya untuk main game, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi malas. Yang kelima, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Selanjutnya, saya menambahkan sedikit pada aspirasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan diantaranya adalah inteligensi, tujuan, tradisi budaya, dan kondisi lingkungan. Inteligensi atau tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat kawasan industri yang sebagian besar berpendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpendapat bahwa tingkat pendidikan minimal yang harus ditempuh masyarakat minimal sampai pada tingkat sekolah menengah atas dengan pertimbangan kemampuan masyarakat. Sedangkan tujuan dari masyarakat berpendidikan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan intelektual agar dapat maju dan mengikuti perkembangan. Tradisi budaya masyarakat beranggapan bahwa setiap individu pasti bisa mencapai apa yang diinginkan. Yang terakhir, saya menambahkan pada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Perubahan budaya terjadi karena adanya penemuan kebudayaan baru, baik dari luar atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru baik bersifat material seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang budaya menabung, keluarga berencana,
penghargaan terhadap waktu, dan lainnya. Keterbelakangan budaya mampu terjadi karena disebabkan yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat, misalnya terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dan masyarakat yang kurang terdidik. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tiara Genisa yang sudah menambahkan materi kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi kembali? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, langsung saja kepada diskusi kita pada hari ini, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya kelompok penyaji. Baik, terima kasih baik kepada Saudari Dana Bila, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kelompok penyaji. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada kelompok penyaji yaitu, apa hubungan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan dalam permasalahan pendidikan? Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rida Nabila. Selanjutnya, apakah teman-teman lain ingin bertanya kembali? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudari Vinanda Asmaul Husna yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Vinanda Asmaul Husna dengan NIM 22129097. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya yaitu, apa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan permasalahan pendidikan di negara kita saat ini? Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vinanda. Selanjutnya, apakah ada teman lagi yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudari Saripah untuk bertanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sarifah Aini dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 4, yaitu pertanyaan saya. Jelaskan apa hubungan keterbelakangan perkembangan seni dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Saripah. Selanjutnya, apakah ada teman-teman lagi yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji? Kalau ada, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, mohon teman-teman dan ibu dosen untuk menunggu kami untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kami waktu untuk mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, pertanyaan pertama yang akan kami jawab yaitu pertanyaan dari Saudari Vinanda Asmausna, yaitu pertanyaannya, apa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan permasalahan pendidikan di negara kita saat ini? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Syifa Uliani. Kepada Saudari Syifa Uliani, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vinanda. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan permasalahan pendidikan di negara kita saat ini. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Kurangnya sumber daya dapat mempengaruhi fasilitas, ketersediaan buku, kurikulum, dan pelatihan guru. Yang kedua, ada ketidakmerataan akses pendidikan. Akses pendidikan yang tidak merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan, dapat menghambat kemajuan pendidikan di negara kita. Yang ketiga, kurangnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dipengaruhi oleh kurangnya jumlah guru yang berkualitas, kurikulum yang tidak relevan, dan kurangnya sumber daya pendidikan. Yang keempat, tidak sinkronnya pendidikan dengan kebutuhan industri. Pendidikan yang tidak sinkron dengan kebutuhan industri dapat menyebabkan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Yang kelima, masalah korupsi. Korupsi di dalam sistem pendidikan seperti suap untuk memperoleh nilai yang lebih baik atau memperoleh izin untuk menjalankan lembaga pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di negara kita. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan negara kita, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan guru, meningkatkan akses pendidikan, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di dalam sistem pendidikan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syifa Uliani yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Vinanda. Sebelum saya lemparkan kepada Saudari Vinanda, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Syifa Uliani tadi? Dipersilahkan. Izin menambahkan jawaban moderator. Baik, dipersilahkan kepada Saudari Tiara Azika untuk menambah jawaban. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Azika Nufadila dari kelompok 5 dengan NIM 2229374 akan menambahkan jawaban dari Syifa Auliani tadi. Yang pertanyaannya dari Vinanda, yaitu apa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan permasalahan pendidikan di negara kita saat ini? Jadi yang dikatakan oleh Syifa tadi benar, tapi saya akan menambahkannya sedikit. Yang pertama, faktor pertamanya yaitu alokasi anggaran pendidikan yang tidak memadai. Jika negara tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, maka hal ini dapat berdampak negatif bagi perkembangan sistem pendidikan. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga pendidik, di mana guru juga berkualitas sangat penting dalam meningkatkan pendidikan. Jika kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan terlatih, maka serta rendahnya motivasi dan insentif untuk menjadi guru, maka mempengaruhi juga kualitas pendidikan tersebut. Faktor berikutnya yaitu kesenjangan pendidikan, di mana ketimbangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, dapat menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Faktor-faktor tersebut seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya akses ke sekolah, dan kurangnya sumber daya dapat memperburuk kesenjangan ini. Berikutnya, faktor kurikulum yang tidak relevan, yang harus kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga
Kurikulum harus diperbarui secara teratur untuk mencerminkan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga tuntunan dari dunia kerja. Berikutnya, keseimbangan antara teori dan praktik, di mana beberapa sistem pendidikan terlalu fokus pada pendekatan teoritis dan kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman kritis, di mana pendekatan pendidikan yang kurang berorientasi pada keterampilan praktis dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata dapat menghambat juga perkembangan pendidikan. Berikutnya, tantangan teknologi, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat cepat memberikan tantangan bagi sistem pendidikan. Beberapa negara mungkin kesulitan mengintegrasikan teknologi ini ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Ketimpangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Berikutnya, masalah sosial dan ekonomi, di mana seperti kemiskinan, konflik, ketidakstabilan politik, dan juga permasalahan kesehatan dapat mempengaruhi pendidikan. Anak-anak yang hidup dalam kondisi sulit seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Jadi perkembangan permasalahan pendidikan di suatu negara tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi tersebut. Baik, sekian penambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara Harzika yang sudah menambah jawaban tadi. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan kembali pertanyaan jawaban dari Saudari Siva dan Tiara tadi? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, saya lemparkan kepada Saudari Vinanda. Apakah Saudari Vinanda sudah paham dan mengerti atas jawaban yang telah diberikan Syifa dan penambahan dari Tiara tadi? Kepada Saudari Vinanda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan tambahan jawaban dari Tiara Arzifa tadi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan permasalahan pendidikan di negara kita saat ini adalah keterbatasan alokasi anggaran, ketimbangan regional dan kualitas guru, terus kurangnya kualitas guru dan pendidikan profesional yang terbatas, ketimpangan pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta kurikulum yang kurang relevan dan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Keterbatasan anggaran pendidikan dapat menghambat pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai dan penggandaan sumber daya yang diperlukan. Ketimpangan regional antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menyebabkan kesenjangan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Selain itu, kualitas guru yang tidak memadai baik dalam hal pendidikan dan pelatihan maupun ketersediaan guru yang berkualitas juga berdampak negatif terhadap perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pendidikan perlu adanya upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, mengurangi ketimpangan regional, dan meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Serta perlu dilakukan upaya yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya yang terarah dalam hal kebijakan pendidikan yang progresif, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vinanda. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dida Nabila mengenai apa hubungan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan dalam permasalahan pendidikan, yang akan dicoba dijawab oleh Saudari Setia Afifah. Kepada Saudari Setia Afifah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rida Nabila dengan pertanyaan, apa hubungan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan dalam permasalahan pendidikan? Apakah benar seperti itu, Rida Nabila? Benar, kelompok penyaji. Baiklah, saya selaku kelompok penyaji menjawab, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan itu dapat mempengaruhi permasalahan pendidikan dengan cara yang berbeda-beda.
Namun keduanya saling terkait dan dapat memperburuk situasi pendidikan. Keterbelakangan budaya itu dapat menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap pendidikan dan rendahnya motivasi untuk belajar. Misalnya, jika budaya di suatu masyarakat tidak mendorong nilai-nilai seperti kecintaan pada ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka anak-anak di masyarakat tersebut mungkin tidak akan merasa penting untuk mengikuti pendidikan. Hal itu dapat menyebabkan kurangnya minat dalam belajar, absensi yang tinggi, dan tingkat kelulusan yang rendah. Selain itu, jika masyarakat kurang menghargai profesi guru, maka sulit untuk menarik orang yang berkualitas untuk menjadi guru. Di sisi lain, ada sarana kehidupan yang kurang memadai seperti akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan kurangnya dukungan dari pemerintah dapat menyebabkan terbatasnya kesempatan untuk belajar. Misalnya, jika suatu daerah tidak memiliki sekolah yang memadai, anak-anak mungkin harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah atau bahkan tidak bisa bersekolah sama sekali. Selain itu, kurangnya dana dari pemerintah untuk mendukung pendidikan juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan di suatu daerah. Guru mungkin tidak memiliki cukup sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang efektif, seperti buku dan peralatan laboratorium. Dalam banyak kasus, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan itu saling terkait dan dapat memperburuk situasi pendidikan secara bersama-sama. Sebagai contohnya saja, jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung pendidikan dan tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas pendidikan, tentu mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar dan tidak berhasil mencapai potensi mereka itu sendiri. Hal ini dapat memperkuat siklus kemiskinan dan keterbelakangan dalam suatu daerah. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara yang holistik, termasuk upaya untuk meningkatkan kesadaran budaya tentang pentingnya pendidikan, meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan, dan meningkatkan dukungan pemerintah untuk pendidikan. Dengan cara ini, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan yang ada dapat diatasi dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berpeluang meraih masa depan yang lebih cerah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Setia Viva. Sebelum saya lemparkan kepada Saudari Rida, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Setia tadi? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, saya lemparkan kepada Saudari Rida Nabila. Apakah Saudari Rida Nabila sudah mengerti dengan jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Setia tadi? Baiklah, terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ada beberapa faktor, yaitu keterbatasan anggaran dan alokasi dana untuk pendidikan oleh pemerintah, sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan dan aksesibilitas. Selanjutnya yaitu ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, termasuk tenaga pendidik yang berkualitas. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan dapat mempengaruhi permasalahan pendidikan mengakses pendidikan seperti antara itu keterbelakangan sarana dan prasarana kehidupan seperti infrastruktur dan akses internet yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan di wilayah tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rida. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Saudari Saripah ini mengenai jelaskan apa hubungan keterbelakangan perkembangan seni dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Waldiani Syahidah. Kepada Waldiani Syahidah dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarifah Aini, di mana pertanyaannya itu, jelaskan apa hubungan keterbelakangan perkembangan seni dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Benar begitu, Sarifah? Benar, Weldy. Nah, hubungan keterbelakangan perkembangan seni dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa aspek, seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu adanya minimnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya, sehingga kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk pendidikan seni di Indonesia. Terus ada yang kedua, kurangnya perhatian terhadap pendidikan seni dan pengajaran yang kurang memadai dari tenaga pendidik, sehingga mengakibatkan rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan seni. Yang ketiga, kurangnya integrasi pendidikan seni dalam kurikulum pendidikan nasional, sehingga kurangnya pilihan dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, pengembangan seni dan budaya di Indonesia dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mungkin ataupun aspek-aspek itu dapat membantu untuk mengembangkan tingkat pendidikan dalam bidang seni. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Weldiani Syahidah yang telah menjawab pertanyaan dari Sarifah ini. Sebelum saya lemparkan kepada Saudari Sarifah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Weldiani tadi? Kalau ada, dipersilakan. Izin menambah jawaban moderator. Dipersilakan kepada Saudari Cynthia Yuliana. Baik, saya Cynthia Yuliana dengan NIM 22121364 ingin menambah jawaban dari pertanyaan Zarifah ini, di mana pertanyaannya jelaskan apa hubungan keterbelakangan perkembangan seni dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Dari jawaban Weldiani tadi sudah tepat, tapi saya menemukan beberapa tambahan jawaban faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan Indonesia itu keterbelakangan perkembangan seni itu yang pertama seperti perkembangan seni dapat menjadi indikator keterbelakangan pendidikan di Indonesia karena seni adalah bagian penting dari pendidikan yang dapat membantu mengembang kreativitas dan imajinasi siswa, serta memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Namun, faktor-faktor sepertinya kurang dana, kurikulum yang tidak memadai, dan kebijakan pendidikan yang tidak tepat dapat mempengaruhi keterbelakangan perkembangan seni di Indonesia. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor terutama yang mempengaruhi keterbelakangan perkembangan seni Indonesia itu dana dari pemerintah tidak sesuai sasaran sehingga pelatihan atau perkembangan seni itu kurang memadai. Banyak sekolah di Indonesia yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli alat-alat seni dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal ini dapat mengurangi kualitas pembelajaran seni dan membatasi siswa dalam berekspresi melalui seni. Selain itu, kurikulum yang tidak memadai dapat juga mempengaruhi keterbelakangan perkembangan seni Indonesia. Sebagian besar sekolah di Indonesia masih menggunakan kurikulum yang terlalu teoritis dan fokus pada pembelajaran mata akademik seperti matematika dan ilmu pengetahuan. Kurikulum ini kurang memberikan ruang bagi seni dan menyebabkan pengajaran seni menjadi kurang diperhatikan. Kebijakan pendidikan yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi keterbelakangan perkembangan seni di Indonesia. Seperti ada beberapa kebijakan seperti ujian nasional dan kebijakan kenaikan pangkat guru yang hanya berfokus pada hasil akademik. Seringkali mengesampingkan seni sebagai bagian penting dari pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan guru dan sekolah lebih memperhatikan hasil akademik dan mengabaikan pengajaran seni. Oleh karena itu, dari beberapa faktor-faktor tadi, diperlukan upaya dari pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan untuk memperhatikan perkembangan seni di Indonesia. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia Yuliana yang telah menambah jawaban dari kelompok saya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan kembali pertanyaan jawaban dari Saudari Cynthia Yuliana dan Saudari Waldi tadi? Baik, kalau tidak ada, saya lemparkan kepada Saudari Saripa ini. Apakah Saudari Saripa ini telah mengerti dengan jawaban yang telah diberikan tadi? Bella, terima kasih kepada kelompok penyaji dan Saudari Cynthia Yuliana. Saya sudah mengerti atas jawabannya, sehingga saya dapat menyimpulkan hubungan keterbelakangan perkembangan seni dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu minimnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya, sehingga kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk pendidikan seni di Indonesia. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap pendidikan seni dan pengajaran yang kurang memadai dari tenaga pendidik, sehingga mengakibatkan rendahnya minat dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, kurangnya integrasi pendidikan seni dalam kurikulum pendidikan Indonesia, sehingga kurangnya pilihan dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Saripa ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab oleh Saripa ini, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Saya, Revina Melanda, dengan nomor induk mahasiswa 22129216 yang berlaku sebagai moderator, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya ataupun kelompok penyaji. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.